Halo Juragan, di sini dengan Iqbal. Akhirnya flagship dari LG ada yang baru lagi kan. Tanpa ada pemotongan spesifikasi seperti yang terjadi di LG G5, LG V20 hadir dengan spesifikasi yang utuh. Malahan, LG V20 versi yang masuk ke Indonesia mendukung dual SIM kan. Saya berkesempatan pegang HP LG V20 duluan, tapi versi Korea. Perbedaannya hanya di dual SIM itu tadi. Seperti HP flagship kebanyakan, tentunya LG V20 punya fitur khusus yang menarik. Dan itu menjadi poin-poin yang bakal saya bahas dan saya rangkum menjadi hal menarik di LG V20. Pertama, LG V20 adalah smartphone Android pertama di dunia yang hadir dengan sistem operasi Android terbaru, yaitu Nougat 7.0. Kedua, LG V20 adalah smartphone pertama di dunia yang punya 32-bit Hi-Fi Quad DAC, Digital to Analog Converter. Apa itu Quad DAC? Kita bahas ntar kan. Ketiga, dual kamera belakang. Walaupun ini udah banyak HP dengan dual kamera di belakang, tapi ini tetap adalah fitur yang menarik untuk disimak kan. Untuk kamera belakangnya yang ada dua itu, LG V20 menggunakan dua lensa yang berbeda. Ada lensa standar sama lensa wide. Nggak mau kalah dari kamera belakangnya, kamera depan LG V20 ini juga mendukung lensa 120 derajat untuk kebutuhan selfie rame-rame, jadi nge-wide banget kan. Keempat, tentu aja second screen. Fitur ini sudah digunakan sejak LG V10. Nah, di LG V20 tentu aja second screen-nya diperbaharui dan dibuat menjadi jauh lebih baik, seperti mempunyai kecerahan layar 2 kali lipat dan juga font yang 50% lebih besar. Jadi masukin hiasan nama di second screen makin mantap, makin keren kan. Terus notifikasinya juga makin cerah, mantap. Kelima, ini yang menarik buat saya pribadi sih. Jadi subjektif ya untuk yang kelima ini. Apa itu? Casing belakang dan baterainya yang bisa dilepas kan. Jarang banget kan kita bisa temuin HP flagship yang baterainya bisa dilepas, casing belakangnya bisa dibuka. Itu kelebihan yang mantap buat saya kan. Oke, sekarang kita mulai bahas satu persatu fitur dan pengalaman saya pakai LG V20 selama beberapa hari ini. Seperti yang udah saya sebutin di awal, LG tidak memilih desain unibody untuk V20. Jadi kita bisa lepas bagian belakang V20 ini dengan menekan tombol yang ada di sebelah kanan. Tombol ini benar-benar mudahin kita saat buka casing belakang V20 ini. Di dalamnya kita bisa lihat kalau baterai V20 ini juga bisa dilepas seperti yang saya sebutin di awal ya kan. Secara keseluruhan V20 menggunakan aluminium ringan dan material berbahan silikon untuk bagian atas dan bawahnya. Casing belakang V20 ini dibikin spesial karena menggunakan logam yang biasa digunakan di bahan pesawat terbang. Jadi bisa dibilang kalau V20 ini HP yang kuat. Nah, untuk bagian atas dan bawah, V20 menggunakan polikarbonat yang biasa dipakai untuk bahan pembuatan helm. Fungsinya untuk mengurangi efek goncangan kalau HP ini jatuh kan, tapi jangan sampai jatuh ya kan. LG V20 ini juga lolos drop test dari ketinggian 4 kaki. Tapi nggak bisa dibilang juga kalau HP ini tahan banting ya. Untuk HP yang punya ukuran layar 5,7 inci, V20 nggak kerasa berat sama sekali kan. Beratnya hanya 174 gram. V20 ini juga lumayan tipis, yaitu sekitar 7,6 mm. Grip yang dihasilin dari desain V20 ini nyaman banget. Sudut-sudutnya nggak tajam, ditambah lekungan di belakangnya yang pas, bikin HP ini nyaman banget dipegang satu atau dua tangan. Tapi seperti biasa, satu tangan pengoperasian itu terlalu gede untuk 5,7 inci. Jadi kita tetap harus pakai dua tangan untuk ngoperasiin HP ini kan. Terus bahan bagian belakangnya juga punya tekstur doff kan, jadi nggak licin. Enak banget megangnya. Pertama kali saya pegang HP ini kan, saya bingung, di mana sih ini tombol powernya? Di kanan cuma bisa buat buka casing, di atas nggak ada, di bawah nggak mungkin, di kiri cuma ada tombol volume. Ternyata pemindai sidik jari yang ada di belakang ini bisa dipencet jadi tombol power. Jadi tombol power ini menyatu dengan pemindai sidik jari. Awalnya sih agak kerasa aneh ya kan, tapi lama-lama saya terbiasa untuk nggak pakai tombol power buat ngidupin HP. Soalnya pas mau pencet tombol power, udah kebuka duluan sama pemindai sidik jari. By the way, tombol powernya kerasa kliki dan empuk. Pemindai sidik jarinya juga cepat dan akurat. Saya nggak ada masalah sama sekali sama ini. Nah, ini adalah frame yang menampung semua kebutuhan fotografi Agan. Ada dua kamera yang dikelilingi dual tone LED flash sama laser autofocus. Autofocus ini fungsinya untuk kecepatan dan akurasi yang maksimal saat nyari fokus. HP ini nggak punya LED notifikasi, tapi sebagai gantinya ada second screen yang siap membantu Agan. Di sebelah kamera depan ada sensor proximity dan cahaya.
Kaca bagian depan V20 ini nggak pakai arc glass atau lekungan 2,5D kan. Tapi bukan berarti kaca V20 ini nggak ada lekungannya. Lekungannya tetap ada, tapi cuman di bagian atas sama bawahnya. Untuk perlindungan, layar V20 ini pakai lapisan kaca Gorilla Glass 4. Overall, saya suka pakai banget bagian depan V20 ini. Kelihatan bersih karena layarnya hitam pekat. Jadi ini bikin kelihatan kalau layar ini menyatu dengan bezel walaupun sebenarnya tidak. Terus apalagi yang bikin keren bagian depan, yaitu nggak ada tombol kapasitif di luar layar kan. Jadi kelihatan bersih, clean, mantap. Tapi sesukanya saya sama bagian depan, saya lebih suka sama bagian belakangnya. Nggak tahu kenapa, menurut saya yang paling cakep dari V20 adalah bagian belakangnya. Malahan yang bikin HP ini kelihatan premium tuh kata saya mah bagian belakangnya kan, bukan bagian depannya. Di paket penjualannya, Agan dapat earphone bikinan B&O, Bang & Olufsen. Karena memang LG bekerja sama dengan B&O di sektor audio untuk V20 ini. Selain itu, Agan juga dapat konverter USB Type-C ke micro USB. Ya jadi komplit ya kan, ini kelengkapan fullnya. V20 juga udah dipasang anti gores dari awal kan. Tapi sayangnya anti goresnya plastik bukan tempered glass. Jadi menurut saya mending diganti ke tempered glass soalnya agak kurang enak pakai anti gores plastik ini. Ngomongin anti gores, sekarang kita langsung lanjut ke layar kan. V20 punya layar utama berukuran 5,7 inci yang punya resolusi Quad HD. Apa itu Quad HD? Jadi HD-nya ada 4 kan. HD, 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 HD itu disatuin jadi Quad HD, oke? Dengan kerapatan layar 513 ppi. Panel layarnya adalah IPS, walaupun gak segonjreng AMOLED, tapi layar V20 ini tetap salah satu layar terbaik smartphone yang pernah saya pegang dan saya tengok-tengok kan. Dan tentu aja layar HP flagship pasti nyaman dilihat di segala kondisi, mulai dari mau dipakai nonton, main game, outdoor segala macam, pokoknya layarnya benar-benar memuaskan kan. Terang, responsif, luas, you name it lah kan. Untuk layar kedua yang punya ukuran 2,1 inci, ini juga mirip-mirip layar utamanya kan. Jelas, terang, rapat, responsif, nggak ada masalah. Di UI-nya, LG V20 menggunakan UI UX 5.0 Plus yang berjalan di sistem Android Nougat 7.0. Komentar saya ke UI ini adalah kerasa benar-benar stabil dan cepat kan. Home screen UI LG seperti biasa kan, nggak ada application drawer. Jadi semua aplikasi berserakan di home screen. Dan nggak lupa UI ini termasuk salah satu UI yang kaya fitur dan kostumisasi. Banyak pilihan tema menarik yang bisa Agan download gratis, banyak pilihan font yang menarik yang bisa Agan download gratis juga. UI yang kaya kostumisasi seperti ini adalah UI yang sangat penting kan. Kenapa? Supaya Agan tidak bosan menjajal home screen-nya. Sensor di V20 ini juga termasuk komplit, hanya temperatur sensor yang nggak ada. Pasti Agan bertanya-tanya, fungsi second screen yang ada di atas layar utamanya ini untuk apa sih? Fungsinya tuh sebenarnya cukup simpel dan berguna kan. Kita bisa simpan aplikasi favorit kita di layar utama ini. Jadi Agan kalau misalkan mau buka aplikasi favorit Agan, tinggal klik layar yang di atas ini. Jadi Agan nggak usah lihat-lihat menu lagi. Layar kedua ini juga punya menu sendiri. Jadi Agan bisa slide ke kiri atau ke kanan. Itu Agan bisa ganti-ganti tampilannya, mau jadi tampilan shortcut yang biasa Agan temuin di status bar. Di slide lagi Agan juga bisa namain layar kedua ini, fontnya juga bisa diganti kayak ini ditulis Juragan Techno. Kita juga bisa melihat aplikasi apa aja yang udah kita buka dan bermultitasking lewat layar kedua ini. Jadi second screen ini juga bisa berfungsi sebagai recent apps. Selain itu, layar kedua ini bisa Agan buat always on alias hidup terus gan, walaupun HP Agan kondisinya mati. Bukan mati, maksudnya sleep. Tapi ingat, sedikit banyak bakal berpengaruh ke baterai Agan, ke ketahanan baterai Agan. Karena fitur di LG UI ini banyak banget, daripada kelamaan videonya, kita langsung move on aja ke salah satu fitur unggulannya, yaitu mikrofon dan soundnya. Dari awal kita udah bahas kalau V20 ini punya Hi-Fi Quad DAC. Apa itu Quad DAC? Gini gan, simpelnya aja ya. V20 punya sound card yang bisa menaikkan kualitas suara menjadi lebih baik dan lebih bagus. Simpelnya gini kan, ini benar-benar simpelnya kan. Kalau Agan dengerin musik pakai earphone di V20 dengan fitur Hi-Fi Quad DAC aktif, suara bakal kedengeran crispy banget, enak banget. Bakal kedengeran bagus walaupun file yang Agan dengerin itu adalah file MP3 abal-abal nggak jelas, file MP3 kualitas rendah, musik dari YouTube, musik hasil copy file original dan lain-lain. Pokoknya V20 punya kemampuan ngubah suara menjadi lebih hidup dan lebih detail. Apalagi kalau pakai headset bawaan yang B&O ini kan, suaranya mantap banget kan. Tapi ingat, fitur Quad DAC ini hanya bisa aktif kalau earphone tersambung di V20.
Pas saya cobain bedanya pakai mode kuat DAC dan enggak, bener-bener kan, kerasa banget bedanya. Pas fitur hi-fi ini aktif, saya langsung mendengar sound terbaik yang pernah saya dengar pakai earphone. Nadanya kedengaran lebih detail, instrumen kedengar lebih jelas, lebih jernih, hampir nggak ada noise, pokoknya enak banget. Untuk mikrofon, V20 punya 3 mikrofon berkualitas tinggi yang siap Agan gunain dalam mode perekaman suara atau mode perekaman video. Untuk sekelas HP flagship, performa sehari-hari yang paling baik itu harus ada dong kan, wajib ada di HP flagship. Nah, di LG V20 ini tentu aja saya merasakan performa sehari-hari terbaik di smartphone. Dengan prosesor Snapdragon 820, GPU Adreno 530, dan RAM 4GB, main game apapun dilahap habis dengan kualitas grafis tertinggi kan. Kayaknya game 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan juga masih bisa jadi lahap habis kan. Ke kameranya, pertama kita bahas kamera belakangnya kan. Kamera belakang ini ada 2 lensa ya kan, seperti yang Agan tahu, yang satu lensa biasa, yang satu lensa wide. Yang wide ini adalah kamera dengan sensor 8 megapiksel dan lensa 135 derajat. Kalau kamera utamanya adalah 16 megapiksel dengan lensa 75 derajat. Gak lupa, kamera depannya juga mendukung wide angle hingga 120 derajat 5 megapiksel. Fitur yang ada di aplikasi kameranya ini komplit kan. Untuk kamera depannya, fitur unggulannya adalah mode wide-nya, tentu aja yang bikin selfie makin rame, makin asik kan. Terus ada fitur auto shot. Fitur ini untuk moto otomatis kan, jadi Agan tinggal ngegaya aja, ini langsung moto. Hasil kamera depannya bisa dibilang lumayan. Untuk kamera belakangnya, V20 punya laser autofocus dan dual tone LED flash. Ada fitur manualnya juga. Fitur manualnya ini benar-benar kayak DSLR, jadi manual banget ya kan. Agan bisa atur-atur semua settingan yang Agan inginkan. Format hasil fotonya juga bisa jadi RAW. Untuk hasil kamera belakangnya yang 16 megapiksel, hasilnya bagus banget. Di low light atau cukup cahaya, itu bikin foto bokeh itu kan terbaik di V20 ini. HP ini adalah HP dengan kamera paling bagus yang pernah saya pegang. Terus ada fitur auto HDR juga kan. Jadi Agan bisa nyantai-nyantai aja foto apapun, nanti HDR-nya bakal nongol sendiri saat dibutuhin. Ini kamera saya gimana bahasnya? Fokusnya cepat, gambarnya akurat, detail dan lain-lain. Pokoknya bagus deh. Langsung Agan lihat aja hasilnya. Overall saya suka banget sama kamera depan, kamera belakangnya. Udah hasilnya bagus, fiturnya kaya, juara pokoknya. Lanjut ke baterai, dengan ukuran baterai 3200 mAh, ini sebenarnya kecil banget untuk layar 5,7 inci. Performanya juga biasa aja kan, terbukti. Untuk pemakaian normal ini cuman kuat 1 hari. Pagi full, malam sebelum tidur udah minta cas. Screen on time-nya juga 4-5 jam rata-rata. Performa quick charging-nya lumayan lah ngebantu. Jadi kondisi baterai 5% ke 100% cuman ngecas 1 jam 20 menit langsung full. Kesimpulannya, HP flagship emang udah banyak yang bagus-bagus kan. Banyak yang bahan materialnya pun lebih bagus daripada LG V20. Tapi ingat, V20 juga punya hal-hal yang nggak ada di flagship lain. Kayak kamera depan yang punya kemampuan wide, second screen, casing belakang, dan baterai yang bisa dilepas. Saya pribadi paling suka sama V20 di kamera dan soundnya guys. Itu mantap banget, juara banget. Ya mungkin segini aja untuk video review kali ini. 9,5 juta kemahalan enggak. Ini worth it banget buat Agan yang nyari flagship yang berbeda. Apalagi resmi sekarang masuk Indo ya kan. Kalau suka videonya jangan lupa di like. Kalau Agan punya pendapat beda atau pendapat sama, silahkan komen di bawah ya kan. Juragan Tekno cabut. Thank you gan.